Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini adalah kita dapat mempercayai Tuhan bahkan dalam keadaan-keadaan tampaknya mustahil, ya. Seperti yang saat ini yang kita alami tampaknya mustahil, tetapi kita dapat mempercayai Tuhan. Kadang-kala kita nggak melihat, ya, nggak melihat dengan mata kasat ini, tetapi Tuhan di dalam indera keenam begitu mungkin, ya. Tuhan dalam indera kita nggak tahu, tapi Dia ada di sekitar kita. Dia bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu percayakanlah semuanya kepada Tuhan. Malaikat Tuhan selalu berperang melawan kuasa gelap, pikiran-pikiran yang negatif. Nah, seperti yang dialami oleh seorang nabi yang bernama Elisa dan Raja Israel. Nah, kita baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8. Ini agak panjang, tetapi saya harus bacakan supaya kita tahu cerita daripada kisah Elisa, Raja Israel dan Raja Aram. Ini Raja Israel, Raja Aram ini bertempur. Ya, Raja Aram ini kuat, anggota-anggotanya, prajuritnya kuat, mereka selalu menjarak kebun-kebun, bahkan semua yang Israel punya dijarah oleh bangsa Aram saat itu. Saat itu mulai Israel itu matinya, aduh kok dijarah terus. Terus mereka kalah kekuatan dengan bangsa Aram. Tetapi ada Nabi Elisa pada saat itu. Percayalah kepada Tuhan, katanya. Oke, saya bacakan ayat ini supaya kita mengerti kisahnya lebih dalam. Dengan cepat saya baca. 2 Raja-Raja 6 ayat 8. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah, Elisa maksudnya, tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebut abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka panggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu beritahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Nah, di sini Raja Aram kok rencananya diketahui begitu, ya? Rencana Aram kok diketahui, strategi Raja Aram kok diketahui. Siapa yang membocorkan? Dia tanya begitu. Tidakkah kamu memberitahukan kepadaku siapa di antara kita yang memihak bangsa Israel? Dia nggak tahu ada Nabi Elisa di sana. Nabi Elisa kan nggak tahu akan masa depan. Dia bisa membaca pikiran dan sebagainya. Dia nggak tahu ada Nabi Elisa di sana. 12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, Nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuhanku di kamar tidur. Berkatalah Raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu beritahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Nah, ada pegawai yang memberitahu di mana Elisa ada. Elisa ada di Dotan. Kata, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam. Lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah, bujangnya ya, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampak suatu tentara yang kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah Tuhanku, celakalah kita Nabi Elisa. Apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. Ayat 16 ya, seperti yang hijau ini. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ingat itu, lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka, daripada musuh. Ada malaikat Tuhan. Oke, lanjut. Lalu berdoalah Elisa. Nah, kekuatannya adalah doa. Berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata matanya, supaya ia melihat bahwa Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat.
Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda-kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang itu, orang-orang bangsa Aram tadi. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku. Nah, ini dia. Bangsa Aram itu dibutakan matanya lalu dituntun mengikut Elisa, mengikuti ucapan Elisa dan mereka, lah ini. Maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari, lalu diantarnya lah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tak kala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Tetapi jawabnya, jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah. Ini Elisa nih. Engkau biasa membunuh, tetapi sekarang beda. Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang ke tuan mereka. Nah, tidak ada pembinasaan di sini. Dan minuman, itulah di Allah. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, 23. Maka makan dan minumlah orang-orang Aram tadi. Sesudah itu, dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab memasuki negeri Israel. Nah, ini dia. Kita mulai belajar hal di sini. Dengan cepat Bapak sampaikan. Kita dapat mempercayai Tuhan bahkan dalam keadaan-keadaan yang tampaknya mustahil. Kita pikirkan, kita lihat. Nah, ini bawahnya lagi. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Di sini tidak ada pembunuhan. Meskipun perang ini, tetapi Nabi Elisa sebagai abdi Allah, dia sebagai wakil kasih Allah, dia mengasihi musuhnya. Mari kita lihat ceritanya seperti ini. Ini Nabi Elisa ini bisa melihat masa yang akan datang. Dia adalah nabi yang dimana Tuhan berbicara langsung kepada dia, lalu dia menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada masyarakat, kepada raja, kepada banyak orang. Itulah nabi. Dia langsung berbicara dengan Tuhan. Nah, ini adalah Raja Aram sedang menyusun strategi di tempat tidurnya. Kita akan mengepung bangsa Israel, kita tawan mereka. Nah, di tempat tidur ini, Nabi Elisa tahu apa yang mereka lakukan. Itu makanya raja tadi marah. Siapa di antara kita yang memihak bangsa Israel? Kenapa diberitahu rencanaku? Begitu. Tetapi dia tahu, oh tidak raja. Ada Nabi Elisa di sana yang tahu apa rencana Tuhan raja. Oh gitu. Nah, ini dia. Elisa menyuruh ujangnya untuk ke Israel. Raja Israel ada di Samaria tadi ya. Di Samaria. Lari. Beritahu ke Raja Israel. Apa rencana bangsa Aram terhadap bangsa Israel. Nah, ini dia. Ujangnya Elisa memberitahu rencana buruk dari para bangsa Aram. Ada Raja Aram. Lalu ini mulai ditawan. Nih, oke, ini adalah mulai melihat. Nah, itu strategi yang akan mereka masuki. Nah, ini nih. Dilaporkan, rajaku bangsa Aram. Tuanku raja. Kita sudah tambah strategi. Kita akan kepung kota itu. Mulai. Kita sudah tahu di mana Elisa berada di Dotan. Kita akan kepung. Oke, berangkat. Mereka berangkat dan ini Raja Israel. Wah, kita akan dikepung ini. Kita susun strategi. Waduh, Raja Israel mulai takut karena kekuatannya tidak seimbang dengan kekuatan bangsa Aram. Waduh, cemas, takut dan kekuatan musuh terlalu besar, mustahil untuk menang. Aduh, gawat, bahaya ini. Apa yang aku harus lakukan dan sebagainya. Nah, inilah ya, dia mendengar, oh ini rencana. Nabi Elisa mulai dilaporkan ke Raja Aram. Raja Aram, Elisa ada di Dotan, mari kita kepung. Kita bunuh dia. Nah, mulai dikepung. Wih, di sini bangsa Arab mulai turun nih, mau menyerang ke Dotan, bangsa Israel mau diserang. Nah,
bujangnya Elisha takut. Oh, Tuanku, bagaimana ini? Kekuatan Aram atau prajurit Aram sudah datang. Dia mengepung kita di Dotan. Gimana ini? Lalu dia berdoa. Oh, tenang. Di pihak kita lebih besar daripada mereka. Kemana di pihak kita? Kita kosong, gak ada apa-apa ini. Gimana ini? Bangsa Israel tidak ada turun. Baru takut. Lalu berdoalah Elisha. Tuhan, bukakanlah mata bujangku ini. Lalu doa yang kedua, Tuhan, butakanlah mata pasukan bangsa. Mulai saat itu dibukakanlah mata dibukakanlah mata bujangnya Elisha. Dia melihat, wih, di gunung-gunung Nabi, di gunung-gunung itu banyak kuda-kuda. Ini dia. Kita tahu bahwasanya malaikat Tuhan menjaga-jaga kita. Malaikat Tuhan itu luar biasa berjaga melindungi kita. Jangan takut. Memang dengan kasat mata kita nggak bisa melihat, tapi dengan mata rohani kita bisa lihat dia berjaga melindungi kita. Ketika kita berdoa minta perlindungan Tuhan, perlindungan itu datang. Itulah kuasa dari doa orang yang benar. Ini dia, coba lihat di atas itu sama di bawah. Kalah pasukan Aram. Lihat perang. Nah, di sini dia. Ketika itu doa yang kedua dijawab Tuhan. Tuhan, butakanlah mata pasukan Aram. Buta semua. Lalu, oke, sekarang dengar perkataanku, kata Nabi Elisha. Mari ikuti aku. Diikuti, digiringlah mereka ke Samaria, tempat Raja Israel berada. Digiring mereka masuk ke kerajaan itu, satu pun tidak dibunuh, satu pun tidak disakiti. Digiring sesampainya di istana raja, Nabi Isa berdoa, Tuhan, bukakanlah mata mereka. Lawan mata yang terbuka saat itu apa yang terjadi? Terheran mereka. Terheran mereka semua. Wah, aku dimain di Samaria, di tempat di kerajaan Israel. Wah, apakah dibunuh? Apa? Ini Raja Israel. Nabi, apa yang harus lakukan? Akan kubunuh mereka. Tidak. Engkau biasa membunuh dengan pedang dan panahmu. Tapi sekarang hidangkanlah makan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kondisi apapun andalkan Tuhan. Dalam kondisi apapun andalkan Tuhan. Musuh dikenyangkan. Saat itu musuh itu diberi makan, ya. Ini dia. Mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun, musuh dikenyangkan ini. Ya. Mereka dikasih makan kenyang semua. Luar biasa Nabi Elisha ini, ya. Ya, dikenyangkan, bahkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Anda baca di ayat itu. Berikutnya kebaikan akan kita tuai. Kita tuai kebaikan. Coba ayat terakhir tadi, ya, ayat 23, saya bacakan terakhir. Sediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah dibiarkannya lah mereka pulang ke tuan mereka, ke bangsanya atau ke Raja Aram. Lalu apa kata prajurit panglimanya? Ada perkataan, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Dia berkata, mulai hari ini kami tidak akan masuk lagi ke negeri Israel untuk menawan dan sebagainya. Di balik kebaikan hatimu, engkau akan menuai kebaikan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Berikan makanan, bukan berikan sumpah, kutuk dan sebagainya. Tuhan tidak suka, bahkan berikan makanan dan doakan. Maka engkau akan menerima kebaikan itu. Oke, belajar dari Nabi Elisha, dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu pasukannya lebih kecil kuatnya daripada pasukan bangsa Aram, tapi dia mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu dari seorang tokoh bernama Nabi Elisha. Engkau tahu Tuhan kondisi genting pada saat itu, bangsa mereka mau ditawan, bangsa mereka mau dijajah, bangsa mereka mau dikepung. Tapi engkau memberikan hikmat kepada Elisha mengerti rencana bangsa Aram. Sehingga rencana yang buruk itu bukan digagalkan, bukan dia ketahuan, tapi Elisha mencari jalan yang terbaik. Di balik kejahatan orang, dia menyusun strategi yang baik. Sehingga kejahatan itu mulai lunak, dan kejahatan itu mulai runtuh, dan ada pengakuan. Mulai saat itu,
aku tidak akan lagi bergelomboran atau menjajah bangsa Israel. Tuhan, kami mau seperti itu. Kalaupun ada orang jahat kepada kami, kami tidak mau membalas, kita mau mendoakan mereka. Pasti Tuhan akan balikkan keadaan itu dan mereka akan berbalik baik dengan kami. Kami mau Tuhan, Engkau menolong kami dan melindungi kami dalam setiap jalan-jalan kami. Diberkati anak-anak kami yang di rumah yang belajar nantinya. Engkau rapi, hikmat, marifat turut atas mereka. Diberkati orang tua mereka, diberkati pekerjaan orang tua mereka, kesehatan, iman, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak.